Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini meskipun cuaca semalam akan lumayan tebal, namun di pagi hari ini sudah agak terang sehingga kita bisa dengan mudah, dengan agak enak untuk menghadiri kajian kita. Mudah-mudahan apapun yang terjadi seperti hujan atau debu yang semalam kita saksikan, bahkan sekarang masih ada sisa-sisanya, ada hikmahnya, ada kebaikannya. Namun mestinya setiap peristiwa-peristiwa semacam itu sebagai seorang mukmin tidak boleh begitu saja kita anggap angin lalu. Rasulullah SAW ketika melihat cuaca yang kurang bagus, beliau keluar masuk rumah sehingga istrinya yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kaget, ya Rasulullah, ada apa kok keluar masuk seperti ini? Dia mengatakan, tidakkah engkau melihat cuaca di langit gelap, kemudian hilang dan sebagainya? Tentu sebagian orang menganggap hal yang biasa, alami. Namun Rasulullah tidak. Dia mengatakan, saya khawatir jangan-jangan Allah marah atas kemaksiatan kita. Misalnya semalam debu seperti itu, maka beliau ketika melihat ada angin kencang, ada debu, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang ada di dalamnya. Memohon kebaikan yang ada di dalamnya, demikian pula berlindung dari keburukan yang ada di dalamnya. Jadi tidak boleh kita melihat fenomena semacam itu atau peristiwa-peristiwa alam, misalnya banjir, gempa bumi, sudah biasa lah. Kita misalnya kalau banjir di Jakarta kan udah biasa, gitu ya. Tidak perlu seperti itu. Tapi kita harus tetap melihat apakah ini karena dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Adam. Kita tidak tahu. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apapun yang terjadi adalah membawa kebaikan. Wah sekalian, hari ini kita akan teruskan kajian kita Bulughul Maram tentang kitab adab. Kemarin sudah kita mulai, yang punya bukunya silakan dilihat. Baik. Kemarin sudah kita mulai dari yang pertama, masalah kewajiban seorang muslim atas saudaranya yang lain. Masih ingat apa kemarin? Apa kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya? Ada berapa? Dalam hadis tersebut disebutkan ada 6. Namun ini bukan berarti hanya 6. Boleh jadi lebih banyak daripada itu. Apa diantaranya? Apabila ada yang salah maka wajib menjawab. Jikalau sendirian
wajib. Tapi kalau banyak orang, jika ada satu di antara mereka yang sudah menjawab, maka yang lainnya sudah tidak wajib. Artinya fardu kifayah. Yang kedua apa? Apabila diundang, kalau misalnya diajak untuk gimana? Misalnya kemantenan atau walimatul arus, tapi di sananya sudah siap di belakangnya itu organ tunggal misalnya. Ya, ulama memang mengatakan wajib ketika diundang dalam hal walimatul arus dengan catatan khaliyah minal ma'asi. Jadi kosong, terbebas, tidak ada hal-hal yang berbau maksiat. Jadi jumhur sepakat wajib kita menghadiri undangan walimatul arus dengan catatan tidak ada kemaksiatan. Undangan-undangan yang lainnya sifatnya adalah sunnah muakkadah juga ada. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga mas kalian? Bila diminta nasihat, fansahhu. Kemarin sudah apa hukumnya? Kalau misalnya diminta nasihat, apa hukumnya kita? Ulama mengatakan fardu al-kifayah. Dan ini tentu bila kita punya kemampuan, fardu kifayah. Namun jika semuanya nggak ada yang mengasih nasihat, semuanya bisa. Ingat ya mas sekalian, fardu kifayah dan bila punya kemampuan. Karena kalau tidak punya kemampuan, wajib kita mengatakan saya tidak tahu, silakan tadi tanya kepada yang lebih paham daripada saya. Lalu apa yang keempat? Bila bersin maka apa hukumnya ini? Ya itu jawabannya. Apa hukumnya? Wajib. Ulama memang was sekalian dalam hal fikih ini ada khilaf ya. Kalau mazhab Syafi'iyah mengatakan sunnah, tapi kalau mazhab Hanabilah Hanafiyah mengatakan wajib berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa Inna Allah yuhibbul atas wa yakrahu at-tatha'ur. Allah itu suka kepada bersin dan benci terhadap fa'idah atasa. Bila ada orang yang bersin, fahamidallah, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, fahaqqun 'ala kulli man sami'ahu ayyushammitahu. Maka bila dia memuji Allah mengatakan alhamdulillah. Lalu kita mendengar, kewajiban setiap yang mendengar tersebut ayyushammitahu, mendoakan. Bagaimana doanya? Yarhamu Allah. Nah, tadi saya katakan kalau mazhab Syafi'i mengatakan sunnah, namun Hanabilah wajib. Alhamdulillah mas sekalian, kita ambil jalan tengah-tengah. Apa sih susahnya kalau mendengar kawan kita bersih? Ya. Sekarang kita akan berikutnya di yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah. Babul adab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru, perhatikan, lihatlah ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang lebih di bawah kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan melihat orang yang di atas kamu. Fa huwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum, karena hal semacam itu akan memudahkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang kita terima." Jelas sekali, mungkin tanpa dijelaskan juga sudah paham. Jadi kita dianjurkan, syariat kita mengatakan lihatlah orang yang di bawah kita, dan jangan melihat orang yang di atas kita. Kalau kita selalu jangan melihat ke atas,
Kira-kira pernah nggak kita puas atau bahagia? Kurang. Tidak ada kurang, tidak pernah. Kurang itu kan nanti kalau apa yang diinginkan sudah terpenuhi, selesai ya. Tapi kalau tidak pernah, ya tidak pernah. Maka Rasul mengatakan yang namanya Bani Adam ini sekiranya dikasih 2 lembah, lauka Bani Adam wadiyani minal dhahab, sekiranya Bani Adam ini punya 2 lembah terbuat dari emas, ini sudah fitrah, pasti dia akan mengejar ingin mendapatkan lembah yang ketiga. Kata Rasulullah, dia tidak akan pernah puas sehingga mulutnya itu dipenuhi dengan dorong, artinya meninggal. Ya, sekalian ingat, hadis ini menjelaskan kepada kita urusan dunia. Perhatikan ya, kalau urusan akhirat ada orang ngaji, kata Afsad kan itu ada undur ilaman wa asfalilum, orang yang lebih ringan lah, biarlah mereka ngaji, kita di rumah tidur. Ada orangnya misalnya sehari khataman baca Al-Quran dapat 1 juz misalnya, saya cukuplah 2 lembar 1 ayat. Tidak ingin juga kamu aja yang ngaji, saya tak di rumah aja. Ada misalnya kawannya, ya, apalagi was kalian, apalagi contohnya, nah misalnya infak, misalnya 10 rial, adalah saya sewa saja, kamu biar pahalanya banyak. Tidak. Ini adalah urusan dunia. Misalnya bebas sekalian, dunia misalnya masalah kesehatan kita. Misalnya kita kok sakit, punya asma, punya rematik, punya asam, punya apalagi kolesterol, terus mungkin Anda menghafal ya macam-macam ini. Apa kata Rasulullah? Iya, betul kamu juga kolesterol, betul kamu juga penyakit, betul, tidak salah. Tetapi ternyata di belakang sana ada orang yang lebih parah daripada kita di rumah sakit. Ya, kan? Misalnya lagi, ekonomi kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi masih seperti ini, tidak kunjung baik-baik. Jangan lihat orangnya gajinya 10 juta, ternyata banyak orang yang gajinya lebih kecil daripada kita. Bahkan tidak hanya itu, tidak punya pekerjaan. Meskipun kita gaji 1.200, 500, 2.000, ternyata ada yang gak punya pekerjaan. Itu masalahnya, bukan hanya gajinya lebih kecil daripada kita. Misalnya kita merasa, di sini kok debu. Iya betul debu. Ingat di Suriah sudah berdebu, tidak punya rumah. Fokus. Maka apa kata Rasulullah? Kalau kita kena musibah atau sesuatu yang kurang menyenangkan, jangan lihat orang yang di atas kita. Misalnya kita rumahnya pas-pasan, kadang-kadang nggak bocor, jangan melihat orang yang rumahnya gedung, tetapi lihat orang yang rumahnya gubuk. Nah, apa kata Rasulullah sini? Yakni adalah fawa atsbar. Keyakinan atau sikap semacam ini adalah menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang kita terima. Tetapi kalau perasaannya itu jangan terus melihat orang yang selalu di atas kita. Kita sudah punya gaji misalnya 2.000, dengar sebelah sopir gajinya 3.000, pusing lagi, akhirnya itu kemajuan. Kabur. Semua sudah atur lewat sekalian. Betul bahwasanya kita itu hanya diperintahkan ikhtiar, berusaha, minta majikan, ngomongin anak, sekolah, kesehatan, orang tua, betul. Kita berkewajiban ikhtiar mencari, tetapi tidak kemudian memaksakan diri. Kalau enggak, ya pulang. Kalau tipe yang semacam itu, jangan 3.000, jangan 3.000.
Kita di Indonesia orang yang sudah punya gaji 50 juta, 100 juta, toh ternyata juga masih melirik. Akhirnya apa? Kenapa itu terjadi? Karena nggak pernah puas dengan panggilan atau bagian takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kita ini kalau mengamalkan syariat Islam ya sekalian akan benar. Apapun yang Allah berikan kepada kita, seberapapun, kalau banyak ya kita syukuri, kalau pas-pasan ya alhamdulillah. Semuanya ada hikmahnya dan Allah tahu kenapa si fulan gajinya 1.200, kenapa si fulan gajinya 1.500, 2.000, 3.000. Allah tahu kebutuhan masing-masing. Dan lagi pula kalau misalnya si fulan ini gajinya misalnya 1.500 terus dikasih 10.000, berbahaya. Berbahaya. Bukannya untuk sedekah, boleh jadi buat bukan beli mobil. Kawin lagi. Silakan buat apa ini? Buat traktir dangdutan. Ya kan? Banyak orang yang punya uang banyak, undang kawan-kawannya bukan undang ngaji. Orkesan. Makanya sama dikasih uang pas-pasan. Atau misalnya si fulan sengaja Allah kasih kesehatan pas-pasan. Seminggu sehat, seminggu sakit. Sebulan sehat, 2 minggu sakit. 1 bulan kuat, seminggu boyoknya kumat. Sengaja Allah seperti itu. Kenapa ya sekalian kalau dia selalu sehat? Sombong, maksiat. Makanya sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu, wa idza asabathu dharra sabar, maka khairan lahu. Luar biasa. Itulah seorang mukmin. Semua perkaranya baik, tidak boleh sombong. Kalau pas rezekinya panjang, usahanya lancar, kesehatannya bagus, maka dia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menepuk dada. Apa hikmahnya? Fakana khairan lahu, baik itu. La in syakartum, dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Masya Allah, dengan syukur nikmat yang kita terima justru akan Allah tambah. Namun bila kita ingkar wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu adalah hadis yang pertama, menganjurkan kita agar senantiasa dalam urusan duniawi senantiasa melihat orang yang lebih buruk daripada kita. Ada sebuah kalimat yang masyhur sekali, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Kalau kita selalu melihat ke bawah, bagaimana urusan duniawi kita? Selalu melihat ke bawah, kapan kita maju? Langsung apa dalilnya? Ketika ini dalilnya adalah i'mal lidunyaka. Bekerjalah. Jangan semangat dalam hal urusan dunia. Kenapa? Seakan-akan ka'annaka ta'ishu abadan. Seperti kamu tidak akan pernah mati. Urusan akhirat beramal seperti Mas juga mati besok. Sekalian, pernah nggak mendengar kalimat ini? Pernah nggak mendengar? Belum pernah sama sekali. Katakanlah. Ini bukan hadis, tetapi kalimat yang masyhur sekali kita dengar di mana-mana. Iqmal gitu ya. Bahkan saya pernah mendengar juga dinisbahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi sesungguhnya ini adalah kalimat Arab, ungkapan pepatah Arab yang masyhur. Dua paragraf. Yang pertama adalah i'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu
abada. Yang kedua, wa amalil akhiratika ka'annaka tamutu abada. Dua paragraf ini, kalau yang pertama meskipun bukan hadis, paragraf yang pertama ada sisi benarnya dan ada sisi tidak benarnya. Kalau yang paragraf kedua meskipun bukan hadis tapi ada benarnya. Yang pertama, yang paragraf pertama adalah memang kita dalam urusan duniawi juga dimotivasi untuk beramal. Karena kalau tidak bermotivasi beramal, ini nggak berjalan dunia ini. Justru bekerja, misalnya sudah punya uang nih, cukup untuk sehari. Kenapa tidak bekerja? Ini sudah punya uang untuk besok. Terus bagaimana untuk seharinya? Tenang-tenang aja. Jadi bikin orang malas juga, ya kan? Dalam sisi itu ada benarnya. Tetapi kata-kata yang mengatakan ka'annaka ta'ishu abada itu salah. Seperti kamu nggak mati-mati. Jadi ini akan mendorong seseorang lupa dengan akhirat. Maka saya katakan yang pertama ini ada sisi benarnya, memotivasi orang untuk beramal duniawi tidak apa-apa untuk kehidupan duniawinya. Tetapi kalau dikatakan tidak pernah mati-mati juga membahayakan juga. Namun yang kedua, paragraf yang kedua adalah bagus sekali. Kenapa? Wa'mal li akhiratika. Beramal ibadahlah untuk urusan akhirat seperti atau seakan-akan ini amal terakhir. Kita umroh. Berumrohlah dengan sungguh-sungguh seakan-akan umroh yang terakhir. Berhajilah seakan-akan ini adalah haji yang terakhir. Bahkan dalam hal ini dikatakan sholatlah seperti ini adalah sholat yang terakhir. Sudah tidak ada kesempatan untuk sholat. Bersedekahlah seakan-akan ini kesempatan terakhir. Ka'annaka tamutu. Nah, ewas sekalian, jadi hadis ini adalah dalam hal duniawi kita agar bahagia, sa'adah, tenteram, apapun yang menimpa kita itu adalah qada Allah, takdir Allah. Namun ternyata masih banyak orang yang di bawah kita yang merasakan, mendapatkan cobaan yang lebih dahsyat. Yang kedua kita teruskan. Wa anna Was bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyat tali'a alaihi nasu akhrajahu Muslim. Yang artinya dari Nawas bin Sam'an, ini seorang sahabi yang mungkin agak kurang familiar tidak sebagaimana Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ya. Memang ada sahabat itu yang punya banyak periwayatan, ada yang sedikit sesuai dengan apakah dia memang konsentrasi untuk tafakuh fiddin, apakah bisnis, apakah bertani, apakah bernegara. Nah, itu termasuk sedikit periwayatannya. Beliau mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang albir wal ithmi, tentang kebaikan dan keburukan. Faqala, luas sekali perhatikan. Sebelum saya teruskan, Rasulullah itu kalau ditanya oleh para sahabat, jawabannya cenderung sesuai dengan pertanyaan atau sesuai dengan kondisi orang tersebut. Beliau mengatakan, al-birru husnul khuluqi. Kebaikan adalah husnul khuluqi, akhlak yang baik. Itu al-birru. Wal ithmu, dan keburukan adalah mahaka fi sadrika, sesuatu yang tidak senang, tidak enak atau menyesakkan dadamu. Wa karihta ayyat tali alaihin nas, dan kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya. Baik, kita bahas yang pertama tentang al-bir, kebaikan. Ya sekalian, di sini sangat umum sekali. Al-birru husnul khuluqi. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Di sini ulama membagi dua, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada sesama manusia. Husnul khuluqi, akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkan.
menerima apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah putuskan, tanpa merasa beban berat. Apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu enak atau tidak enak, sudah. Dalam hal apa saja. Kalau memang itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk dari akhlak baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istislam, pasrah. Allah mengatakan, Allah memerintahkan kita misalnya dalam sehari semalam sholat 5 waktu, sudah kita kerjakan. Allah mengatakan dalam hal urusan waris laki-laki dapat 2, perempuan 1, istislam, pasrah. Allah mengatakan wanita wajib berjilbab, sudah istislam, tidak usah dicari-cari. Dan sebagainya. Allah melarang kita minum khamar, sudah istislam. Allah melarang khamar, Allah melarang riba, istislam, pasrah. Allah memerintahkan kita untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, istislam. Tidak usah kita bertanya-tanya, istislam. Lah, itu namanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, husnul khuluqi. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak yang baik kepada sesama manusia, kepada teman. Tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati, membantu, memudahkan, meringankan. Sebagaimana di awal sudah kita jelaskan, termasuk itu adalah husnul khuluqi kepada sama manusia. Apa tadi itu? Diundang, datang. Apabila ada yang sakit di jenguk, sakit ya. Nah, itu bentuk dari husnul khuluqi kepada sesama manusia. Termasuk pas kalian, husnul khuluqi kepada sesama manusia adalah birrul kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Ya. Jadi Nawas bin Sam'an mengatakan, ya Rasulullah, apa maksud daripada albir wal itsm? Apa maksud daripada kebaikan dan keburukan? Rasul mengatakan albirru yaitu akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan husnul khuluqi kepada sama manusia adalah kita tidak menyakitinya, ya, membantunya bila diminta pertolongan, meringankan, tidak menyinggung, bila diundang dan sebagainya, kita menghadirinya. Kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya adalah dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridhonya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang lagi tadi ada ketinggalan. Wa karihta wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayatoli alaihi nas. Ini penting sekali was sekalian sebagai barometer. Apakah ini kira-kira buruk, baik? Kadang-kadang ada orang mengatakan, "Oh, ini kan baik," begitu kan? Secara umum secara umum bahwa keburukan itu pasti menyesakkan dada. Coba saya kasih contoh. Keburukan itu tidak enak di dada, dan rata-rata orang itu tidak mau hal ini diketahui oleh orang. Yang paling itu korupsi lah. Korupsi, maling, apalagi? Nipu orang, apalagi? Namun ada, ya mas kalian, namun ada kemungkaran yang orang senang dilihat juga, ya kan? Ada enggak? Keburukan atau al-itsm, tapi dia tidak kareh, tidak yakroh, bahkan bangga, bahkan dipamerkan. Kalau begitu berarti di sini salah. Rasul mengatakan al-itsm itu adalah salah satunya wa karihta, kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Terus bagaimana ini? Keburukan, kemungkaran tetapi dikerjakan di tempat umum. Gimana? Nah, ini Rasul menjelaskan secara umum bahwa
hati seseorang muslim apabila salim manusia itu tidak pernah terlepas dari kotak manusia. Hati manusia bila itu bersih salim, bila dia terjerumus dalam perbuatan yang salah, nah di sini dia. Misalnya orang baik, muslim baik, soleh, namun suatu saat dia melakukan perbuatan buruk atau salah. Maka di sini dia merasa apa? Berusaha untuk menyembunyikan. Jangan sampai ada orang yang tahu. Misalnya begini, kita ini sebetulnya sudah biasa ahli ahli masjid, sholat. Misalnya kita di kamar itu ada 2-3 orang lah dan kawan-kawan gitu ya. Kita sudah ahli ke masjid. Namun suatu saat tidak ke masjid. Kira-kira orang ini mau tidak? Misalnya yang satu ini yang kamar sebelah, biasa per kamar gitu ya. Yang sebelah sudah pulang dari masjid, sementara yang satu baru buka HP itu baru begini-begini. Malu tidak yang satu ini? Karena apa? Karena aslinya dia baik, aslinya hatinya itu adalah saling. Namun ketika dia istilahnya itu ada kebaikannya itu, dia malu orang tahu. Malu orang mengetahuinya. Nah, namun ada sebagian orang yang dia malah bangga. Bagaimana dewa sekalian? Itu adalah memang orang yang hatinya sudah mati. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala gimana itu dalam surah Al-Baqarah, apabila hatinya sudah keras, gimana itu dalam Al-Baqarah itu ayatnya itu? Sebelumnya apa itu? Sampai ngapa dalanya? Baik. Wahyakal hijarati bal hiya asyaddu qaswa. Gimana ya? Baik. Lupa saya nanti mungkin ketemu lagi ya. Kadang-kadang kalau pas di apa ayatnya? Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Itu hati manusia. Ternyata hati yang lembut itu kalau sudah mati akan mengeras, bahkan kerasnya itu melebihi kerasnya batu. Makanya sering kita mendengar, ngajak kawan, ngajak teman, ayo kita begini atau jangan begitu, atau jangan misalnya jangan begitu. Udahlah itu urusan saya, kalau neraka saya rasakan sendiri, gitu kan, sering kan? Makanya kadang-kadang kita melihat orang bermaksiat malah sengaja maka di kamera. Ya. Kita misalnya di sini mengamera kebaikan, dimasukkan Facebook begitu. Tetangga sebelah nggak mau kalah. Ya, kegiatan kemungkarannya kemudian di Facebook pula menandingi. Ya kan? Itu kemungkaran dibanggakan, kenapa? Hatinya mati. Waliyadillah. Namun di sini Rasul mengatakan yang tadi itu yaitu orang muslim yang masih bersih, namun ketika dia terjerumus dalam keburukan, dia merasa tidak enak, merasa risih bila ketemu dengan orang lain. Baik, terakhir kita bahas ada dari Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum talatatan fala yatanaja ithnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yuhsinuhu." Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kalian talatatan kumpul-kumpul atau berkelompok-kelompok 3 orang, fala yatanaja ithnan, jangan 2 orang ngobrol dunal akhar, meninggalkan yang ketiga. Hatta takhtalitu bin nas, sehingga kalian bersama bareng-bareng ngomong. Kenapa? Karena hal tersebut membuat yang ketiga itu sedih. Masya Allah ya sekalian, Islam betul-betul agama yang syamil kamil, membahas seluruh sendi kehidupan manusia dalam bermuamalah, dalam berkelompok seperti ini. Ada 3 orang, kalau 2 tidak apa-apa. Misalnya ada orang berjalan 2 orang mau silakan mau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda silakan.
Ini 3 orang, bertiga, tiba-tiba yang kedua saling ngomong, yang ketiga diapain? Tiga. Secara fitrah pasti yang ketiga ini akan berpikir aneka ragam. Ya tidak? Masya Allah, Islam telah menjaga ini. Bagaimana kalau 4 orang? Misalnya 4 orang, terus yang 2 ngomong, tadi kan 3 orang ya. 3 orang misalnya sini nih, Mas Kavi, kemudian Pak Abdul Wahab, Pak Yusuf, terus Pak Yusuf apa berdua? Kavi tinggalin. Kecuali ngomongnya keras ya. Bertiga tadi memang berdua ngomong keras, tidak apa-apa. Yang dimaksud adalah istilah di sini fala, mana tadi itu? Fala ya tanaja, bukan fala ya takallam, beda artinya. Tanaja itu adalah bisik-bisik. Bertiga, tapi nggak tahu karena apa? Kupingnya didekatkan di mulutnya ngomong pelan-pelan. Pasti Kavi akan apa ini orangnya? Bila 4 orang, di sebelahnya sini ada orang keempat, terus Pak Yusuf masih dengan Pak Wahab masih pelan-pelan, boleh tidak? 4 orang lagi. 4 orang boleh tidak? Lebih dari itu, misalnya di sebelah Kavi ada orang keempat, diperbolehkan. Kenapa ya sekalian? Pertama, Kavi tidak kesepian. Dia ada teman ngerumpi juga. Yang ketiga, yang kedua, Kavi tidak takut. Misalnya 2 orang ini bermakar ngomongin ke Kavi. Kavi tidak takut. Kenapa? Ada orang keempat yang akan membelanya. Paham ya? Jadi yang dilarang adalah jika 3 orang, maka yang 2 ini tidak boleh bisik-bisik. Kenapa? Menimbulkan fitnah. Padahal kadang-kadang urusan pribadi, nggak ada hubungannya dengan Kavi dan tidak mau Kavi tahu. Pribadi pun demikian, meskipun urusan baik dilarang. Karena apa? Islam itu menutup segala celah, segala jalan yang akan menimbulkan fitnah. Sekarang ada masalah ini. Kalau misalnya kita namu ke rumahnya seseorang, berarti kan kita berdua ya. Misalnya saya namu ke rumahnya Kavi berdua, ngomong enak. Tiba-tiba datang supirnya Kavi, misalnya dia punya supir. Terus Kavi ini bisik-bisik dengan supirnya. Saya dibiarin. Gimana nih? Bisa nggak seperti itu? Terjadi nggak seperti itu? Makanya sebetulnya misalnya saya bertamu dengan Sahibul Bait, sudah ngobrol enak-enak, terus tiba-tiba supirnya datang, terus dibisiki di telinganya, apalah gitu. Perhatikan itu kan 3 orang. Terus sekarang Sahibul Bait yang rumpi dengan apa namanya itu berbisik-bisik dengan orang yang ketiga. Kita dibiarin saja ya. Gimana Mas? Boleh tidak? Secara umum tidak boleh. Tetapi sebagian ulama termasuk Syekh Ahmad Shalih Al-Majid mengatakan itu lil maslahah. Dan secara umum Sahibul Bait ketika ngomong kepada anaknya yang sudah bisa diajak ngomong atau sebenarnya meskipun dia ngerumpi itu enggak ngerumpiin dia, tolong ambilin air. Ya kan? Karena kalau ngomongnya, "Hei, ambilin air," kan? Kayak juga kan? Ada misalnya keras manggil anaknya, "Muhammad, ada tamu ambilkan kopi, bikinkan teh." Kan kurang adab juga. Ya kan? Maka di sini pelan-pelan. Dan di sini dia tahu, si tamu ini tahu bahwasanya dia pasti akan di rumah nasi ini. Pas lapar. Jelas ya? Jadi secara umum tidak diperbolehkan, tapi dalam hal tertentu lil maslahah itu diperbolehkan. Kawan sekalian, ini banyak contoh lagi. Dia tidak ngerumpi di kupingnya, keras ngomongnya itu bertiga. Keras ngomongnya, tapi bahasa lain masalahnya itu. Itu dia. Ini bertiga. Saya, Marwan, Saiful ini. Tahu kan? Saiful itu loh temannya dia. Ini bertiga juga. Dia enggak ya tanah aja. Keras ngomongnya itu. Tapi bahasanya bahasa planet. Enggak boleh itu. Kata kaku enggak boleh ya. Ini sering kita maka ya sekalian alangkah baiknya. Termasuk orang Jawa juga seperti itu. Ini kita hanya menghindari masalah-masalah saja karena Masya Allah Islam itu menjaga jangan sampai menimbulkan fitnah-fitnah yang tidak kita harapkan. Demikian
kajian singkat tentang adab bagaimana kita berhusnul khuluq kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula beradab kepada sama manusia. Silakan mungkin ada yang ditanyakan.